Kembali lagi di channel saya, Alur Sobat. Sebelum mulai alangkah baiknya, like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya, gaspol. Tuan Muda Yun, saya berkata bahwa saya ingin mengunjungi Anda secara khusus untuk menanyakan tentang kemampuan melihat batu giok. Sue Siu tampak sedikit malu. Bagaimanapun juga, tidak pantas baginya untuk mengunjungi Yun Fu sebagai seorang wanita, tetapi dia masih datang. Nona Sue, tolong saya, Yun Feixue, harus tahu segalanya dan mengajari saya apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya, kata Yun Feixue sambil tersenyum. Ini adalah kata-kata tulus Yun Feixue. Anda harus tahu bahwa Sue Siu berasal dari Bingcheng dan dia juga putri Bingcheng. Nasib baik semacam ini harus ditempa dalam hal apapun. Belum lagi Bingcheng sendiri adalah kekuatan yang kuat di dunia kultivasi. Sue Siu sendiri memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa dia baru berusia 20 tahun. Menurut dugaan Yun Feixue, basis kultivasinya mungkin telah melampaui tingkat ke-10 dari penempaan tubuh untuk mencapai alam rahasia dari esensi sejati yang dirindukan banyak orang. Aku tidak tahu apakah kamu telah menyelesaikan apa yang ingin kamu lakukan. 10 hari kemudian, Sue Siu tidak datang ke kota Qianlong untuk bertaruh pada batu giok. Jadi Yun Feixue juga sedikit penasaran dengan apa yang dia lakukan di kota Qianlong. Hei, aku sangat kecewa. Aku tidak menemukannya. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Mari kita bicara tentang judi batu giok, kata Sue Siu dengan penuh perhatian. Yah, hanya saja, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku bisa mengajarimu, tapi aku juga butuh hadiah yang diperlukan. Yun Feixue tersenyum ringan. Jika seseorang ada di sini, diperkirakan mereka harus memarahinya lagi. Merupakan suatu kehormatan bagi Sue Siu untuk mengunjungi rumah itu, tetapi suatu kehormatan bagi Anda untuk meminta kompensasi padanya. Ini terlalu bodoh. Tapi Sue Siu tidak berpikir ada yang salah. Dia berkata, inilah yang seharusnya. Anda tidak memiliki kewajiban untuk mengajari orang lain keterampilan tata geraha Anda tanpa alasan. Saya pasti akan berterima kasih lain kali, kata Yun Feixue penuh harap. Obat, sederhana, katamu, apa, kata Sue Siu tanpa ragu-ragu. 10 rumput matahari yang menyengat ditambah sebotol esensi api tanah, kata Yun Feixue ragu-ragu. Ini adalah bahan yang dapat dengan cepat mengolah tubuh 9 matahari yang tidak dapat dihancurkan. Alasan mengapa dia tidak menyebutkan kuali 3 kaisar adalah karena dia juga takut seseorang akan mencurigai tubuh-tubuh 9 matahari yang tidak dapat dihancurkan. Jadi dia bermaksud untuk menemukan sendiri harta 3 kaisar Cauldron. Dua hal ini sangat sulit ditemukan. Tetapi jangan khawatir, paling lama 3 hari. Aku akan meminta seseorang membawakannya kepadamu dalam 3 hari, kata Sue Siu. Lalu tiba-tiba menoleh dan berkata kepada udara di belakangnya, kalian semua yang Anda dengar, 2 herbal ini, temukan mereka dalam 3 hari. Ketika suaranya jatuh, Yun Feixue melihat 3 sosok samar-samar muncul di belakangnya, dan mereka mendengar kata-kata Sue Siu dan berkata, Putri, biarkan Patua cukup untuk menemukan 3 orang, dan kami harus melindungi keselamatan Anda di sini. Jangan marah, Yun Fu sangat aman. Dan bahaya apa lagi yang menurut Anda dapat saya hadapi di kota Qianlong dengan kekuatan saya? Cepat ambilkan apa yang dibutuhkan Tuan Muda Yun, Sue Siu berkata dengan nada tergesa-gesa. Ini tidak apa-apa, ketiganya menggelengkan kepala tanpa daya. Sang putri memerintahkan mereka untuk patuh, memelototi Yun Feixue dan ketiganya menghilang di tempat. Mata Yun Feixue terpesona oleh kemampuan supernatural seperti hantu, yang juga harus membuat kekuatan Bingcheng secara keseluruhan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, jika kamu begitu ceria, maka aku tidak akan munafik. Ada 3 langkah dasar untuk membedakan batu giok yang baik dari batu giok yang buruk, kata Yun Feixue. 3 langkah yang mana? Sue Siu mendengarkan dengan seksama. Sekali lihat, 2 bau, 3 sentuhan. Sebelum Sue Siu bertanya, Yun Feixue melanjutkan, 1 pandangan berarti Anda perlu melihat warna dan kecerahan batu giok. Banyak master biasanya dapat melihat batu giok pada langkah pertama, baik atau buruk. Kedua, jika Anda tidak yakin setelah membacanya, pergilah dan cium rasa batu giok. Apakah batu giok juga memiliki rasa? Tentu saja,
Batu giok juga memiliki rasa, dan itu memiliki rasa alami, semakin murni, semakin tinggi kualitas batu giok, semakin segar rasanya dan bahkan efek menyegarkannya. Sue Siyu segera mengangguk, hal-hal ini adalah hal-hal yang belum pernah dia hubungi sebelumnya. Sekarang, mendengarkan Yun Fei Xue, itu benar-benar pengetahuan yang luas dan mendalam. 3 sentuhan, seperti namanya, sentuh tekstur batu giok dengan tangan Anda. Semakin tinggi teksturnya, batu giok itu sehalus kulit bayi, dan Anda tidak bisa meletakkannya. Meskipun ketiga langkah itu adalah sederhana, dibutuhkan sejumlah waktu dan pengalaman untuk benar-benar menguasainya. Tepat ketika Yun Fei Xue mengajari Sue Siyu langkah-langkah dasar ini, semua prajurit yang mengepung Mei Hua Zuang, dipimpin oleh Hong Yan, langsung melapor kepada Kaisar. Sebagai organisasi Jiangnu, Mei Hua Zuang berani mengancam keselamatan Yunfu, dan bahkan menyandera orang-orang Yunfu. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Berpikir bahwa Yun Feiye akan melakukan segalanya di kekaisaran saat itu, dan sekarang setelah Yun Feiye mati, organisasi Jiangnu ini berani mengancam keturunannya, yang sama sekali tidak masuk akal. Semua lebih dari selusin anggota kunci Mei Hua Zuang ditarik ke depan Kaisar Dongfang Jianxiong. Yun Fei Xue tidak maju secara langsung. Dia sudah menyerahkan rangkaian masalah ini kepada Hong Yan, prestise Liyun Mansion. Meskipun awan melompat, tentu saja sudah hilang. Tetapi Yunfu masih memiliki Yun Fei Xue, organisasi Jiangnu ini dan mereka yang ingin membuat ide-ide Yunfu lebih baik sedikit membebani. Bagaimanapun, Kaisar masih berpihak pada Yunfu. Kematian Yun Feiye adalah aib Kaisar baginya. Sekarang bahkan keturunannya tidak terlindungi dengan baik. Kaisar mungkin harus kehilangan hati beberapa orang. Selain itu, Kaisar secara pribadi bertindak sebagai mak comblang untuk menikahi cucu perempuan Tai Siwen dengan Yun Fei Xue. Ini saja menunjukkan perlindungan Kaisar untuk Yun Fei Xue. Jadi akibat dari masalah ini adalah semua pemimpin kunci Mei Hua Zuang dipenggal untuk umum. Kaisar bahkan memberi Yunfu 10.000 tael emas sebagai penghiburan spiritual. Tentu saja, uang ini pada dasarnya dikumpulkan dari Mei Hua Zuang. Ini memang memberikan efek yang mengejutkan bagi seluruh kota Qianlong. Yunfu adalah Yunfu yang sama tahun itu. Yun Feiye telah tiada, tetapi nama keluarganya masih Yun. Xiao Wuye tidak diragukan lagi menderita kerugian yang bodoh. Apakah dia berani menjadi perantara bagi orang-orang Mei Hua Zuang di depan Kaisar? Jangan berani sama sekali. Jika Anda berani menengahi, maka Anda adalah sekelompok pencuri dengan Mei Hua Zuang. Bahkan jika ayahmu memegang beberapa kekuatan militer, hukuman yang diperlukan benar-benar tidak dapat dihindari, dan bahkan sampai ke dasarnya, Mei Hua Zuang berani melakukannya. Tahan Yunfu Xiao. Cui pada dasarnya adalah pesanan Anda dari Xiao Wuye, dan konsekuensinya bahkan lebih tak terbayangkan. Xiao Wuye tidak ingin desa Plum Blossom menghilang seperti ini, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa masuk ke tengah mulutnya. Jika tidak dia hanya akan terbakar. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia belum menyatakan niat buruknya terhadap Yun Fei Xue? Orang ini benar-benar memimpin, dan desa bunga plum yang besar itu hilang dalam sekejap, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan setengah kentut. Yun Fei Xue, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Kamu sangat berbakat. Xiao Wuye mondar-mandir di rumah keluarga Xiao. Bau mulut ini dikombinasikan dengan kegagalan taruhan sebelumnya pada batu giok. Xiao Wuye sudah memilikinya. Naksir Yun di hatinya. Fei Xue mengeluarkan perintah harus membunuh, tetapi bahkan lebih sulit untuk membunuhnya sekarang. Sepertinya aku hanya bisa membiarkan orang-orang Yunfu melakukannya. Aku tidak ingin mengeksposnya terlebih dahulu, tetapi Yun Fei Xue ini harus mati. Setelah dia meninggal, aku membalikkan Yunfu dan aku tidak percaya dan masih tidak dapat menemukan benda itu. Xiao Wuye bergumam pada dirinya sendiri, dan di depannya ada banyak jenderal dari keluarga Xiao yang tidak berani mengeluarkan suara. Xiao Gan tidak ada di sini, maka Xiao Wuye adalah pemimpin dari Xiao Mansion. Bahkan jika Xiao Gan ada di sini, mereka harus menghormati Xiao Wuye. Xiao Gan telah menembus ke puncak tingkat ke-10 dari penempaan tubuh, dan dengan pikirannya yang cerdas, dapat dikatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum dia mengambil alih kekuatan militer kekaisaran. Jadi semua orang di Xiao keluarga menghormatinya.
Laporkan, ada yang ingin saya katakan kepada Anda. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari pintu, dan seorang pria muda dengan pakaian biasa bergegas. Ada apa? Xiao Wuye berkata dengan tidak sabar. Ya, seperti ini, orang-orang yang kau beli di Yun Mansion, semuanya mati. Pemuda itu tampak sedikit pengecut, karena takut Xiao Wuye akan bersikap buruk padanya. Katakan lagi, Xiao Wuye hampir melangkah maju dan meraih kerah dada pemuda itu dan meraung. Kamu, orang-orang yang kamu tempatkan di Yun Mansion semuanya mati. Pemuda itu berkeringat deras, tetapi dia harus mengulanginya. Bajingan, Xiao Wuye mengutuk dengan marah dan hampir melemparkan pemuda itu keluar pintu dengan satu tangan. Dada Xiao Wuye naik turun dengan keras. Setelah napasnya sedikit tenang, dia bertanya, apakah kamu tahu bagaimana cara mati? Saya mendengar bahwa dia meninggal saat bertarung dengan Tuan Mei Huazuang. Pria muda itu menundukkan kepalanya dan dikatakan, kentut, siapa di desa Plum Blossom yang tidak mengenal mereka? Beraninya mereka bahkan menebang orang mereka sendiri. Yun Feixue, kamu benar-benar baik. Kamu baik, aku meremehkanmu sebelumnya. Kamu berani melakukannya padaku. Jangan salahkan aku, Xiao Wuye. Karena biadab, Xiao Wuye hampir mengeluarkan suara mengaum seperti binatang buas. Tapi apa? Katakan, Xiao Wuye menggeram. Tolong pikirkan dua kali. Sue Siu datang mengunjungi Yun Feixue. Sepertinya dia tidak berniat meninggalkan Yun Fu untuk saat ini, pria muda itu berkata dengan tergesa-gesa. Sue Siu, Xiao Wuye tiba-tiba merasakan ledakan, dan rangkaian hal ini membuatnya gila. Ketika dia berada di Binceng, dia mencoba yang terbaik untuk mengejar Sue Siu, tetapi yang terakhir pada dasarnya acuh tak acuh padanya, dan sekarang dia akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi Yun Feixue, bajingan kecil yang tidak melakukan apa-apa. Oke, bagus, kamu telah berhasil memprovokasi kemarahan Xiao Wuye-ku. Aku akan membiarkanmu mencoba memprovokasiku. Xiao Wuye seperti apa akhirnya? 3 kata bagus berturut-turut sudah cukup untuk menjelaskan Xiao Wuye di saat ini. Wuye sudah di atas. Bagaimanapun, keluarga Xiao memegang kekuatan militer. Meskipun Xiao Wuye tidak berani menyerang Yun Feixue secara terbuka, dia ingin bermain licik di kota Qianlong ini. Saya mendengar bahwa Linger, merek teratas King Hualu, memiliki titik lemah untuk Yun Feixue. Yun Feixue ini tampaknya memiliki banyak perasaan untuknya. Kuisi, pergi ke King Hualu dan belikan Linger untuk saya, kata Xiao Wu Night dengan tatapan suram. Yun Feixue masih mengajari Sue Siu kemampuan melihat batu giok di Yun Fu. 3 hari telah berlalu dengan cepat, dan kemampuan Sue Siu untuk melihat batu giok dan mengenali batu giok juga meningkat dari hari ke hari. Saya telah mengajari Anda hal-hal dasar, dan kultivasi kekuatan jiwa juga sangat penting. Saya percaya bahwa tidak ada kekurangan latihan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa di kota es, kata Yun Feixue. Ya, hanya sayang, kultivasi kekuatan jiwaku benar-benar tidak memadai, dan aku belum membuat kemajuan besar, kata Sue Siu tanpa daya. Penanaman kekuatan jiwa bisa sulit atau mudah. Yang disebut jiwa lahir dari hati, hati lahir dari pikiran, jiwa dihancurkan oleh pikiran lahir dan pikiran tidak hancur, pikiran lahir dan jiwa tidak mati. Jika Anda terlalu terikat, Anda akan mati, dan Anda akan dilahirkan secara tidak sengaja. Siklus hidup dan mati seperti kehidupan jiwa yang tak berujung. Kata-kata Yun Feixue berasal dari garis besar formula jiwa. Dia secara alami tidak dapat memberikan hal-hal baik yang nyata kepada Sue Siu seperti ini, tetapi dia pasti akan memberi Sue Siu panggilan yang tepat, akan ada inspirasi yang kuat. Faktanya adalah seperti yang diharapkan Yun Feixue, Sue Siu hampir lamban di tempatnya. Meskipun kata-kata ini dalam tetapi mudah dipahami, tetapi sangat dalam, tetapi kata-kata ini seperti panggilan bangun, pria impian. Sue Siu memandang Yun Feixue dengan tidak percaya. Pemuda di depannya seusia dengan dirinya. Ada desas-desus bahwa dia adalah leluhur generasi kedua kota Qianlong yang tanpa kompromi. Dalam 10 hari terakhir, saya telah mendengar terlalu banyak di kota Qianlong. Tapi Sue Siu tidak pernah mempercayainya, karena kata-kata yang dia dengar pertama kali dia melihat Yun Feixue bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh orang seperti itu.
Sekarang mendengarkan kata-kata indah Yun Feixue, dia merasa bahwa Yun Feixue tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Nona Sue dapat memahami kata-kata ini ketika Anda kembali. Ini pasti akan membantu Anda mengolah jiwa Anda, kata Yun Feixue sambil tersenyum. Terima kasih atas saran murah hati Anda. Sue Siu sangat berterima kasih. Sue Siu membungkuk kepada Yun Feixue. Salutnya tidak berat, panggilan suci lainnya. Sama-sama, saya secara alami akan bertanggung jawab untuk memberi dengan murah hati sampai akhir, kata Yun Feixue sambil tersenyum. Keduanya terus membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan melihat giok dan kekuatan jiwa. Setelah sekitar setengah jam, gerbang Yunfu tiba-tiba terbuka. Sebuah sosok bertiup perlahan seperti angin dan debu, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum gembira. Setidaknya dia terlihat sangat baik ketika dia tersenyum. Jika orang luar melihatnya, rahangnya akan jatuh karena terkejut. Wen Qingqing akan sangat senang karena dia datang ke Yunfu. Apakah matahari terbit dari barat? Hanya saja, senyum gembiranya membeku di wajahnya ketika dia melihat pemandangan di depannya. Yun Feixue dan Sue Siu sedang mengobrol dan tertawa. Ada banyak batu giok di depan mereka, dan Yun Feixue bahkan mengajari Sue Siu cara melihat batu giok, dan mengajarinya semua keterampilan. Yun Feixue, sebuah suara menggelegar bergema di seluruh Yunfu. Dan kemudian mata Wen Qingqing menjadi merah dan bengkak yang tak dapat dijelaskan, dan air mata kristal tidak bisa menahan putaran di matanya. Ini, ada apa denganmu? Kepala Yun Feixue membeku untuk sementara waktu. Kapan kamu datang ke sini? Tetapi kamu datang pada saat ini, yang bagus. Meskipun Sue Siu dan aku bukan siapa-siapa, tetapi orang luar jangan terlihat seperti itu adalah sesuatu. Terutama ketika jatuh di mata Wen Qingqing, itu menyalakan ember. Ada apa? Kamu mengajarinya bertaruh pada batu giok? Mengapa kamu tidak mengajariku? Wen Qingqing menunjuk Yun Feixue dengan marah dan berkata. Yun Feixue mengeluh sebentar, bibiku, aku tidak bisa mengajari siapapun, dan aku tidak bisa mengajarimu. Kuncinya adalah orang-orang datang berkunjung, dan aku tidak mau mengajari orang lain. Bagaimana kamu ingin datang beberapa hari sebelumnya? Aku pasti ingin mengajarimu, tetapi kamu tidak mengatakan kamu ingin belajar dariku, kata Yun Feixue sambil tersenyum masam. Aku tidak peduli, kamu harus mengajariku semua yang kamu ajarkan padanya, Wen Qingqing berkata dengan marah saat dia berjalan ke Yun Feixue. Itu pasti, Yun Feixue berkata sambil tersenyum. Sue Siu di samping tertawa diam-diam. Wen Qingqing tidak buruk, tetapi kecemburuannya benar-benar tidak kecil. Tetapi diperkirakan akan ada banyak kecemburuan di masa depan. Pria seperti Yun Feixue memperkirakan bahwa gadis yang mengejarnya harus menjadi tidak akan kurang. Apakah itu salah satunya di masa depan? Bah, siapa yang ingin mengejarnya? Saya sangat ingin menjadi cantik. Sue Siu tersipu untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini Yun Feixue dan Wen Qingqing tidak memperhatikannya. Tetapi mereka tidak memperhatikan keanehannya. Tuan Muda Yun, maka saya tidak akan terlalu mengganggu Anda. Ini adalah rumput api dan esensi api bumi yang Anda inginkan. Tentu saja, Sue Siu tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mengeluarkan botol kecil dan menyerahkannya kepada 10 tumbuhan awan dan salju. Melihat ini, mata Yun Feixue berbinar. Tetapi dia mengambilnya langsung di tangannya tanpa sopan santun. Ada total 5 bahan untuk budidaya tubuh abadi 9 yang sekarang 4 dari mereka telah diperoleh, dan hanya 1/3 kaisar kuali diperlukan untuk memulai kultivasi. Yun Feixue juga tampak sedikit tidak sabar. Lagi pula, kekuatan yang dijelaskan oleh tubuh abadi 9 matahari benar-benar mengejutkan. Jadi, tidak apa-apa, kalau begitu aku tidak akan mengirimmu jauh. Yun Feixue menyerahkan sedikit, dan bisa mengenal Sue Siu adalah takdir yang baik. Setidaknya itu tidak berbahaya untuk dirinya sendiri. Perpisahan? Ngomong-ngomong, jika Anda punya waktu, Tuan Yun dapat membantu saya memperhatikannya di kota Qianlong. Saya kehilangan salah satu hewan peliharaan saya, kera King Kong, itu disebut kera kecil. Saya datang ke sini khusus untuk menemukannya. Waktu, Tian juga tidak mendapatkan apa-apa. Saya harus kembali ke Binceng dengan cepat. Jadi jika Tuan Muda Yun melihatnya, saya harap Anda dapat membantu saya membesarkannya. Saya sangat berterima kasih.
sebotol ramuan untuk diminum, Sue Siyu berkata dan menyerahkan botol putih giok kepada Yun Feixue. Oke, aku akan membantumu memperhatikan, kata Yun Feixue. Tetapi di dalam hatinya, 10.000 kuda liar berlari kencang, dan dia mencintai kera Vajra. Kamu harus tahu bahwa bahkan kera muda Vajra hampir sebanding dengan penguasa 10 besar penempaan tubuh manusia. Kera, kuncinya adalah bahwa kamu, gadis yang sangat cantik, memelihara kera sebagai hewan peliharaan. Ini bukan orang lain. Menyaksikan Sue Siyu pergi, Yun Feixue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang kuat ini. Apa? Kenapa? Aku tidak tahan pergi ke kota es bersamanya, Wen Qingqing berkata dengan marah. Tidak, bagaimana mungkin, aku memilikimu. Mengapa aku harus kembali ke Binceng bersamanya? Yun Feixue mengangkat alisnya dan meletakkan tangan kanannya di bahunya. Wen Qingqing mendengus pelan, tapi dia tidak terus-terusan main-main. Bagaimana kondisi ibumu? Yun Feixue bertanya. Qingqing tidak datang ke Yunfu untuk mencarinya dalam 10 hari terakhir. Dia harus menjaga ibunya, bagaimanapun, ramuan yang diberikan Fang Wancai padanya seharusnya masih bekerja. Hanya saja Wen Qingqing tiba-tiba menjadi khawatir. Yun Feixue segera bingung. Ada apa? Kondisi ibumu? Mungkinkah? Hei, saya tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun saya minum obat-obatan itu, saya tidak melihat ada perbaikan sama sekali. Wen Qingqing duduk di bangku batu, dan ekspresi sedih di wajahnya membuat Yun Feixue merasa kasihan. Tidak mungkin, Tuan Tanah tahu kondisi ibumu. Dia seharusnya tidak bisa memberimu obat palsu. Yun Feixue bertanya-tanya, artinya, saya juga bertanya-tanya, dokter tua di istana itu seperti sampah. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, apa yang harus saya lakukan? Wen Qingqing berbaring di meja batu di depannya tampak begitu tak berdaya. Tidak peduli seberapa kuat atau keras kepala dia di masa-masa biasa, tetapi pada saat ini dia adalah seorang gadis yang membutuhkan bantuan, seorang gadis yang bingung, dan dia harus membantunya apapun yang terjadi. Itu dia. Aku akan pergi ke Fang Zuan lagi. Dia seharusnya mengenal beberapa alkemis yang kuat, mungkin mereka bisa membantumu, kata Yun Feixue. Sungguh, Wen Qingqing tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya mekar seperti bunga dalam sekejap, dan pada saat itu, keempat mata bertemu, dan napas pemuda tiba-tiba bergerak di tubuh mereka. Wen Qingqing sangat cantik, Yun Feixue sangat cerah dan hangat, mata mereka perlahan mendekat tanpa sadar. Pada saat ini, dunia tampaknya telah menghilang, hanya Yun Feixue dan Wen Qingqing yang tersisa di dunia ini. Batuk-batuk bibir Yun Feixue dan Wen Qingqing hampir menyatu, tetapi suara batuk tiba-tiba muncul di sebelah mereka, keduanya langsung terbangun. Pipi Wen Qingqing memerah karena malu, dia tiba-tiba menoleh dan tidak berani menatap Yun Feixue, dan Yun Feixue juga memelototi Paman Fu di pintu. Anda tidak datang lebih awal atau terlambat. Tetapi Anda di sini untuk menghancurkan perbuatan baik saya. Yah, ada apa? Paman Fu. Yun Feixue menjadi tenang dan bertanya. Yah, ini tentang Si Yuan. Sudah ada petunjuk, kata Paman Fu. Oh, ada petunjuk. Bicarakan itu, kata Yun Feixue. Kemarin, Si Yuan pergi ke rumah Xiao Wuye. Sampai pada malam hari aku mengetahui bahwa seseorang tiba-tiba muncul di rumah Si. Targetnya seharusnya Si Yuan. Aku sudah membuat orang lain menatapnya, dan diperkirakan aku akan melakukannya. Malam ini, Paman Fu bertanya. Begitu, kalau begitu aku tahu, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Serahkan saja padaku, kata Yun Feixue. Paman Fu mengangguk, dia tidak pernah meminta apapun kepada Yun Feixue. Selama itu adalah perintah Yun Feixue, dia akan melaksanakannya. Ini juga alasan terbesar mengapa Yun Feixue selalu mempercayai Paman Fu. Tapi sekarang Paman Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Dia berkata, Tuan Muda, ada sesuatu. Saya tidak tahu apakah itu harus dikatakan atau tidak. Tidak apa-apa, mari kita bicara, Yun Feixue berkata sambil tersenyum. Si Xingyun adalah penjaga peringkat 5 dengan pedang di istana. Dan keluarga mereka harus khawatir tentang penyebab kematian putranya. Hubungan antara Anda dan Si Yuan hanya rata-rata. Saya pikir Anda harus mencoba menghindarinya sebanyak mungkin. Tidak apa-apa, Paman Fu ragu-ragu untuk sementara waktu.
tetapi dia secara alami mengingatkan Yun Fei Xue karena kebaikan. Tidak akan menyenangkan untuk membakar hal semacam ini. Tidak ada yang akan membunuh si Xiao Kun tanpa alasan, dan tidak ada yang akan meminta seorang pembunuh untuk membunuh si Yuan tanpa alasan. Pasti ada konspirasi besar di balik ini, usir. Pasti akan terlibat dalam masalah ini. Paman Fu berpikir itu sama sekali tidak perlu. Terima kasih Paman Fu untuk pengingatnya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat saya lakukan tanpa saya. Yun Fei Xue tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan mulai mengajari Wen Qingqing keterampilan berjudi di batu giok lagi. Cukup sekian dulu ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Terima kasih.